Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hamba yang sodik itu ketika dia tidak mampu melakukan sebuah kebaikan ataupun ibadah, dia tidak lari ataupun meninggalkan kebaikan atau ibadah itu, tapi hatinya terus memohon kepada Allah dengan kegelisahan dan ketakutan kepada Allah. Dia memohon agar Allah memberikan maunahnya, taufiknya agar dia mampu melakukan itu. Dengan cara apa? Zohirnya duduk bersama ahli-ahli zikir. Sebab apa? Ketika engkau tidak mampu melakukan sebuah ketaatan, bukan karena engkau tidak mampu, tapi karena tidak ada himmah yang hadir padamu. Maka datangilah ahli zikir, majelis zikir, para alim, para arif, agar Allah menganugerahkan karunia himmah kepadamu, sehingga engkau mampu berkhidmat untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hamba-hamba yang sodik. Mereka bukan meninggalkan kebaikan ataupun tidak beribadah, tapi hati mereka menangis. Hati mereka mengingat bahwa memohon hanya Allah yang mampu menganugerahkan karunia dan anugerah terindah itu. Sehingga Allah menghadirkan maunahnya agar kita mampu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, Anda teringat sebuah kisah dari Imam Ibnu Jarir, yang mana kisah ini termaktub dalam kitabnya Juz 6 halaman 70, yang mana ini diriwayatkan dari beliau, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Husain dan kawan-kawannya radhiyallahu anhum, yang mana beliau berkata ini bahwa Mu'az al-Qari itu adalah kabilah dari Bani Najjar, yang mana pernah dia itu kabur dari peperangan. Sebab rasa takutnya, takut karena mati, rasa takutnya karena berperang, karena belum pernah berperang ya sahabat Nabi, dia kabur dari peperangan. Sedangkan kalau sahabat itu sebelum berperang itu dibacakan firman Allah surat Al-Anfal ayat 16, yang artinya barang siapa yang lari dari peperangan tidaklah mereka kembali kecuali membawa murka-murka Allah, dan tidak ada kembali buat mereka kecuali neraka jahanam. Itu firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 16. Nah, ketika Sayyidina Mu'az al-Qari mendengarkan ini, itu menjadi momok dan beban berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bagi dirinya. Sampailah kabar keadaan Sayyidina Mu'az al-Qari ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menjumpai Sayyidina Mu'az al-Qari dan berkata, "Wahai Mu'az, berhentilah engkau menangis, berhentilah engkau gelisah. Berhentilah engkau menangis, berhentilah engkau gelisah. Sebab teringat kesalahanmu lari dari peperangan itu, berhentilah engkau tentang hal itu." Apa kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Mu'az al-Qari? "Ketahuilah wahai Mu'az, janganlah engkau menangis. Sungguh engkau bukan termasuk orang-orang yang melarikan diri dari peperangan. Engkau termasuk dan digolongkan kepada orang-orang yang masuk kepada muslimin lainnya." Masya Allah, betapa indahnya hati para sahabat. Dia menghibur sahabatnya Mu'az al-Qari. Sayyidina Umar bin Khattab itu menghibur Mu'az al-Qari dengan menambahkan himmah sehingga dia mampu berkhidmat. Dia memeluk Mu'az al-Qari sehingga Mu'az al-Qari mendapatkan keyakinan yang mantap, sehingga ketika dia berjalan menuju peperangan, dia mendapatkan keyakinan yang mantap sehingga dia menjadi orang yang paling depan ketika berperang. Padahal dulu dia adalah orang yang kabur dari peperangan. Hikmahnya apa sahabat? Hamba yang sodik adalah
ketika dia tidak bisa mampu beribadah kepada Allah, ketika dia tidak bisa melakukan kebaikan karena Allah, bukan berarti dia meninggalkan kebaikan itu ataupun dia harus tidak melakukan ibadah itu. Tapi carilah orang-orang yang mengingat Allah, sehingga dengan mereka Allah anugerahkan himmah untuk berkhidmat menuju ketakwaan kepada Allah, sehingga Allah memberikan maunah, anugerah terindahnya, taufiknya, dan sehingga engkau mampu melakukan ketakwaan yang mana dari ibadah itu dan kebaikan itu bisa engkau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga ini juga menjadi hikmah bagi kita dan menjadi suri tauladan bahwa ketika kita melihat saudara kita yang tidak mampu melakukan ibadah, bukan kita hujat, tapi kita peluk, kita ajak dia mengingat Allah, sehingga bagaimanapun keadaannya dia akan terus mengingat Allah, sehingga Allah hadirkan keyakinan yang mantap untuk dirinya, insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.